Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Minggu 2 Januari 2022. Pesta Penampakan Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Renungan dibawakan oleh Suster Maria Angelika PRR dari komunitas PRR Noemuti Kevamenanu NTT dengan tema Perjumpaan Membawa Perubahan. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah mewahyukan Putra Tunggal-Mu kepada kami umat manusia. Bersama para Majus dari timur, kami juga ingin berjumpa dengan Yesus Sang Putra. Bukalah hati kami untuk mengikuti tuntunan bintang hingga dapat berjumpa dengan Sang Bayi Ilahi. Dan semoga perjumpaan itu membuat kami semakin bersatu erat dengan Dikau dan dapat mengubah hidup kami menjadi baru. Karena Engkaulah Sang Raja dan Penebus kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan.
Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perjumpaan membawa perubahan. Saudari-saudaraku, para sahabat Yesus yang terkasih, hari ini kita memasuki hari kedua di tahun 2022. Hari ini, hari Minggu, kita merayakan pesta penampakan Tuhan atau Natal segala bangsa, atau juga biasa kita sebut Epifani. Perayaan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus menampakkan dirinya sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Dalam Injil, orang-orang Majus datang dan mempersembahkan persembahan yang berharga kepada Tuhan Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Setelah bertemu dengan Yesus, mereka pulang kembali lewat jalan lain. Saudari-saudaraku, para sahabat yang terkasih, untuk bisa bertemu dengan Yesus, orang-orang Majus dari timur yang diyakini dalam tradisi sebagai tiga raja, dengan segala kekuatan yang ada pada mereka berjuang untuk mencari dan menemukan Yesus Juru Selamat yang lahir. Pertama-tama mereka mengandalkan kekuatan akal dan kemampuan intelektual mereka, dan juga ada data historis yang mereka peroleh dari orang-orang yang berpengaruh, yaitu para imam dan ahli Taurat di Yerusalem. Niat tulus dan usaha yang kuat menghantar mereka untuk bertemu dengan raja yang hendak mereka temui. Langkah-langkah yang ditempuh oleh para Majus untuk bertemu dengan Yesus adalah: yang pertama, mereka turun dari takhta, melepaskan segala kekuasaan mereka, mengadakan perjalanan yang jauh mengikuti petunjuk bintang yang mendahului mereka, rela untuk melepaskan apa yang melekat di dalam diri mereka. Yang kedua, para Majus dari timur juga berani berkorban, baik waktu maupun tenaga, untuk melakukan perjalanan yang belum jelas, yang begitu jauh, ribuan kilometer. Yang ketiga, ada sikap kesediaan untuk bertanya dengan rendah hati kepada mereka yang lebih tahu atau yang lebih paham akan keberadaan Sang Raja yang berlahir. Dan yang keempat, adanya keterbukaan dan kerendahan hati untuk percaya kepada Yesus Sang Raja sejati dalam keadaan apapun, seperti yang dikehendaki oleh Allah. Ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka menyembah dan mempersembahkan emas,
kemenyan, dan mur. Santo Beda pada abad ke-8 menulis sejarah bangsa Inggris. Ia juga menulis bahwa orang-orang Majus adalah orang-orang yang memberikan persembahan yang berharga kepada Tuhan Yesus. Dalam kitab suci tidak disebutkan nama para Majus, dan Santo Beda menulis para Majus itu adalah yang pertama bernama Melchior. Melchior mempersembahkan emas kepada Yesus. Emas merupakan lambang Yesus sebagai Raja yang harus kita sembah. Emas merupakan barang yang pantas dikenakan oleh seorang raja. Yang kedua bernama Gaspar. Gaspar mempersembahkan kemenyan kepada Yesus sebagai lambang bahwa Yesus adalah Tuhan yang patut kita sembah. Ia adalah seorang imam agung yang layak didupai. Dan yang ketiga bernama Baltasar. Baltasar mempersembahkan mur kepada Yesus sebagai tanda bahwa Yesus adalah anak manusia, putra Allah yang akan mati untuk memperoleh kemuliaan demi keselamatan manusia di atas muka bumi ini. Saudari-saudaraku, para sahabat yang terkasih, persembahan para Majus bukan sekedar pemberian diri, tetapi juga pewartaan tentang siapakah pribadi yang berbaring di dalam palungan hina di dalam kandang domba. Dia adalah Yesus Putra Allah, Sang Raja sejati, bukan hanya Raja orang Yahudi, tetapi juga Raja yang lahir bagi semua bangsa. Perjumpaan orang Majus dengan Yesus di palungan telah mengubah cara pandang mereka. Awalnya mereka datang dengan pikiran manusiawi mereka sendiri, tetapi waktu kembali mereka mengikuti tuntunan atau petunjuk ilahi lewat mimpi. Mereka tidak lagi mengandalkan kekuatan dan kepintaran manusiawi mereka, tetapi mereka percaya kepada bisikan dan kekuatan ilahi. Perjumpaan mereka telah mengubah pikiran, perasaan, cara pandang, dan jalan hidup mereka yang penuh iman. Yang berubah adalah kualitas hidup mereka, sehingga mereka pulang dengan hati yang penuh sukacita karena mereka telah berjumpa dengan Yesus. Saudari-saudara, para sahabat yang terkasih, mari bersama para Majus dari timur kita berani berjuang datang, percaya dan menyembah Yesus dengan motivasi yang tulus dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur kepada Yesus, yaitu mempersembahkan seluruh hidup, posisi, dan jati diri kita. Mempersembahkan hidup yang suci untuk dapat melayani Yesus, Sang Imam Agung kita. Kita mau berkorban diri untuk keselamatan sesama kita, sebagaimana yang telah Yesus tunjukkan kepada kita dengan mati di kayu salib. Dengan itu, kita mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan yang akan menjadi perubahan kualitas hidup kita. Mari kita jalani hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan kehendak manusiawi kita. Salam para Majus, Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita bagi para misionaris di seluruh dunia. Ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus kepada para misionaris, agar mereka sungguh mampu mewartakan kabar sukacita keselamatan dengan iman yang teguh, pengharapan yang tak pernah habis, serta kasih yang menyala-nyala hingga akhirnya menghasilkan buah berlimpah sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, Allah Bapa Maha Bijaksana,
Terangilah hati dan budi para pejabat pemerintahan, sehingga mereka semakin menyadari bahwa jabatan yang mereka miliki adalah tugas perutusan mengabdi Engkau lewat masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang diam-diam meninggalkan gereja-Mu, ya Yesus Kristus, Engkau yang bersinar pada jiwa-jiwa yang sederhana dan yang hadir pada setiap saksi yang Engkau kehendaki untuk bersaksi tentang Engkau. Semoga kami pun semakin tergerak hati untuk hidup yang lebih sesuai dengan Injil, sehingga menjadi cahaya bintang bagi mereka yang diam-diam meninggalkan gereja. Kembalikanlah mereka ke pangkuan gereja kudus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi semua umat Kristiani, Allah Bapa Maha Setia, semoga di tengah zaman yang penuh dengan tantangan ini, kami tergerak hati untuk lebih berani terlibat, berbagi berkat, memperjuangkan kebenaran Injil, sebagaimana para sarjana yang berjuang mengikuti tuntunan cahaya bintang yang dibawa oleh penyelamat kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa dan pengharapan pribadi kami, serta keluarga kami masing-masing. Semoga apapun yang menjadi pengharapan kami di tahun 2022 ini mendapat restu dari-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyatukan doa-doa dan permohonan kita dengan doa yang Yesus ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Terima kasih untuk Bapak Ibu para sahabat sekalian. Jumpa lagi dengan kami di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.